Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami tentang memahami dan mengatasi permasalahan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Triwidya Noviani, Cecilia Putri Subandi, Jacqueline Alcavela, Kayla Trisayani, Alessia Natasha Putri, dan Nazifatul Anifah. Alasan kami mengambil tema sopan santun dalam kehidupan sehari-hari karena negara Indonesia dikenal oleh kesopan santunan dan keramahannya terhadap sesama masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, semakin cepatnya perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perilaku manusia, termasuk orang-orang di Indonesia. Oleh sebab itu, kami mengadakan mini project ini dengan judul Memahami dan Mengatasi Permasalahan Sopan Santun dalam Kehidupan Sehari-hari. Berikut hasil wawancara kami mengenai sopan santun dari beberapa audiens. Halo Tante, selamat sore. Sebelumnya aku izin minta opini sebentar ya. Jadi ini kita mau ada wawancara untuk bertanya tentang sopan santun. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Tante, contoh sopan santun itu yang seperti apa? Dan apakah sebelumnya pernah mendapat perlakuan yang kurang sopan atau kurang mengenakan dari orang lain? Kalau menurut Tante sih, dengan berbicara baik itu merupakan sopan santun. Kalau diperlakukan, tadi pertanyaannya gimana? Diperlakukan kurang sopan atau kurang mengenakan? Pernah. Selama kita hampir 47 tahun, ya pasti pernah lah mengalami hal seperti itu. Nah, kalau tanggapan Tante waktu pengalaman dapat perlakuan kurang menyenangkan atau kurang sopan dari orang lain gimana Kak? Ya, kalau saya pribadi, ya udah biarin saja. Karena kan itu mungkin karakter dia bisa, atau memang dia ada sesuatu yang membuat dia begitu juga bisa. Ya kita sih ya udah biarin aja, nggak usah diladenin juga gitu loh. Ya, terus yang terakhir menurut Tante solusi apa yang bisa biar orang punya sikap yang lebih sopan gitu terhadap orang lain? Kita tidak pernah bisa memberikan solusi karena kan kita hidup bersosialisasi kan kadang-kadang ada yang menerima akan solusi kita atau enggak. Ya sudah dari kita dulu aja. Dengan bersikap baik, ya udah kita orang lain akan pasti menghargai kita. Itu aja sih. Kalau gitu makasih ya Tante atas waktunya. Ya sama-sama. Selamat sore Tante. Sebelumnya aku izin minta sebentar ya Kak. Ini aku mau ada tanya-tanya tentang sopan santun. Yang pertama itu menurut Tante contoh sopan santun itu seperti apa? Apa ya, kalau sopan itu sebenarnya definisinya banyak sih, luas. Cuman ya minimal kita kalau ketemu orang gitu ya senyum, tegur lah gitu lah ya, minimal senyum pokoknya lah gitu. Entah kita mau ketemu orang yang kita kenal, mungkin ya apapun orang yang kita kenal ya paling etikanya kalau menurut Tante nih ya. Oh iya betul, Kan? disapa gitu ya. Iya. Terus sebelumnya Tante pernah nggak mengalami perlakuan kurang sopan atau kurang menyenangkan dari orang lain? Pernah sih pernah, cuman ya itu kan namanya manusia ya, kadang nggak bisa kita tebak gimana orangnya. Cuman kembali kita ke diri kita sih, kalau kita perlakukan orang dengan baik ya mungkin orang juga bakal dengan baik kan. Timbal balik gitu ya. Iya. Terus tanggapan Tante waktu dapat perlakuan yang kurang baik itu gimana? Ya senyumin aja. Oh, senyumin Iya, aja. senyumin aja. Soalnya kita kalau kita mau ngasih tahu orang, lu tuh nggak boleh gini, kayaknya kurang etika lah gitu ya. Kembali semuanya itu kan kembali ke diri kita masing-masing sih ya. Aja. Terus menurut Tante gimana caranya biar orang di sekitar kita itu bersikap lebih sopan gitu? Apa ada caranya? Ya apa yang kita lakukan ke orang lain lah, itu kan pasti balik ke diri kita sendiri gitu loh. Orang kita sopan sama orang, ya insya Allah juga orang balik ke kita sopan gitu kan. Timbal baliknya. Ya, timbal balik lagi karena itu. Ya udah kalau gitu makasih Tante atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber pertama. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Sri dari Pabrik. Oke. Kesehariannya lagi sibuk apa ini, Mbak? Kebetulan baru selesai dulu sih tahun ini, baru nyari kerja. Nah, di sini saya mau tanya nih, seputar pendapat dari Mbak tentang contoh sopan santun itu seperti apa dan apakah sebelumnya pernah mendapat perlakuan yang kurang sopan atau kurang menyenangkan dari orang lain? Kalau sikap dan ya, kan kita udah pindah ke dunia ya.
menghargai orang lain gitu. Eh, terus ada juga sopan santun kepada orang asing juga. Kalau contoh perilaku yang tidak sopan yang pernah didapatkan itu kayaknya kebanyakan dari orang asing gitu, kayak lagi jalan gitu kan, mungkin mereka lagi berdua atau gimana gitu. Jadi berimbas ke kita. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Mbak jika ada orang yang bersikap kurang sopan terhadap orang lain? Kalau ada yang dengan orang lain kayak kalau saya sih saya takut ya kalau udah saudara yang seperti ke lama ke ART-nya gitu atau katanya. Selanjutnya, adakah solusi dari Mbak yang dapat dilakukan agar masyarakat lebih memiliki sikap yang lebih sopan dan santun dalam beretika? Itu lebih ke kayak pendidikan awalnya dari pendidikan yang SMP atau sekolah gitu. Kalau udah dewasa sih emang susah sih. Ya, udah susah buat dirubah. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Semoga cepat dapat kerja. Amin. Baiklah, itu tadi tanggapan dari narasumber pertama kita. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada narasumber kedua. Boleh perkenalan dulu Bang? Risman dari Sukarame, Untuk kesehariannya itu sibuk ngapain Bang? bekerja sebagai bakso keliling. Nah, di sini saya mau tanya pendapat abangnya tentang contoh sopan santun tuh seperti apa? Contohnya menghormati orang tua, Oke, menghormati orang tua. Nah, bagaimana tanggapan abang jika ada orang yang bersikap kurang sopan terhadap orang lain? ditegur, diingetin. Ditegur. Oke, selanjutnya mungkin ada solusi dari abangnya yang dapat dilakukan agar sikap kurang sopan santun itu dapat terminimalisir. Gimana tuh Bang? Meningkatkan moral di pendidikan sekolah. Ya, karena kebanyakan anak-anak ya. Nah, jadi itu tadi tanggapan narasumber kedua. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Jadi kita di sini mau wawancara ya Pak tentang sopan santun. Nah, sebelumnya Bapak pernah mendapat perlakuan yang tidak sopan nggak sih Pak dari beberapa mahasiswa gitu Pak? Ya, Apa itu Pak contohnya? Boleh cerita Pak? kita buat pintu masuk rasanya kurang enak. Terus tanggapan dari Bapak gimana tentang perlakuan mahasiswa? Sebagai nama anak, Menurut Bapak tuh solusi apa sih Pak yang perlu ditekankan lagi biar mahasiswa itu lebih mengenal sopan santun? Pak. Mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih ya Pak. Izin mewawancarai Ibu, sebelumnya perkenalkan diri dulu Bu, namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Ita. Iya. Izin bertanya ya Bu. Oh iya. Contoh sopan santun itu yang seperti apa sih Bu? Contohnya tidak berbicara dengan kasar, menghormati orang tua, kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara. Dan apakah Ibu pernah mengalami sikap yang kurang sopan santun dan kurang menyenangkan dari orang lain Bu? Oh, tentu saja pernah. Dan bagaimana ya Bu tanggapan Ibu jika ada orang yang bersikap kurang sopan kepada orang lain? Tanggapan saya kalau misalnya mampu dinasehati ya dinasehati, kemudian diberi arahan, namun kalau misalnya tidak ya mau bagaimana lagi, mungkin memang sudah karakternya dari kecil seperti itu, jadi susah untuk dibicarakan lagi. Bagaimana nih Bu solusi Ibu yang dilakukan agar masyarakat lebih memiliki sikap yang sopan dan beretika?
Oh, tentu saja dimulai dari anak-anak ya. Jadi kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk tidak berbicara kasar, kemudian bisa menghargai orang lain, menghargai orang yang lebih tua, kemudian kita ajarkan kepada anak kita untuk berpakaian yang sopan santun, kemudian tidak pernah menyela pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk diwawancara. Oh iya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan diri Pak, namanya siapa? Nama saya Bapak Ahmad Rofi. Nah, ingin bertanya tentang sopan santun ya Pak. Nah, contoh dari sopan santun itu seperti apa sih Pak? Sopan santun banyak sekali contohnya. Misalnya kita berbicara dengan sesama, dengan orang yang lebih tua. Nah, itu tentunya kita harus berbicara dengan yang bahasa yang baik, tidak senonoh, mengucapkan omongan seperti itu. Dan apakah Bapak pernah sebelumnya mendapatkan perlakuan yang kurang sopan dari orang lain? Waktu itu pernah ketika saya kan hariannya kan jualan. Nah, ketika ada pelanggan masuk bertanya tentang harga, terus habis itu seolah-olah memberikan harga yang sangat rendah dengan bahasa yang tentunya menurut saya sangat kasar, seperti itu. Terus bagaimana tanggapan Bapak jika ada orang yang sikapnya kurang sopan? Tentunya kalau kita melihat ada seseorang yang berperilaku tidak sopan, tentunya kita sangat miris dan kita harus paling tidak ya memberikan omongan, kasih tahu kalau itu tidak bagus. Terus solusi dari Bapak apa nih Pak? Jika ada orang yang memiliki sikap yang kurang sopan. Kita memiliki melihat orang yang kurang sopan, solusinya yaitu memang kita dari dini harus memberikan pendidikan anak supaya dalam kehidupan sehari-hari dia bisa memberikan perilaku yang baik. Terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk diwawancara. Oke, kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Nama saya Willy. Oke, Kak Willy ini tinggal di sekitar sini kan ya? yang Pertama nih mau nanya Kak, menurut kakak tuh contoh sopan santun itu yang seperti apa sih? contoh sopan santun itu adalah contoh ketika seorang itu mempunyai etika kepada orang lain. Contohnya seperti kayak dia itu hormat lah sama orang tuanya, guru, dan orang-orang lainnya. Terus sebelumnya tuh pernah nggak sih kayak mendapatkan perlakuan yang kurang sopan dari orang lain? Pernah sih, ketika saya lagi bicara, cuman lagi selesai bicara tapi dia malah asik main aku sendiri. Oh, oke gitu ya Kak. Jadi mana sih tanggapan kakak tuh kalau misalkan melihat ada orang yang tidak sopan gitu pada orang lain? Kalau tanggapan saya, kalau ngeliat ada orang yang kurang sopan pada orang lain, berarti dia itu kurang ikut gitu dalam beretika. Jadi dia mungkin harus bisa lebih menghargai orang lain. Terus menurut kakak tuh solusi yang dapat dilakukan agar masyarakat itu dapat lebih beretika dan sopan kepada orang lain itu gimana? Ya, solusinya itu ya tadi, dia bisa masing-masing orang itu harus bisa menghargai orang lain gitu. Jadi kita bisa dengan cara misalnya melihat orang juga yang kurang sopan, kita bisa menegur secara langsung gitu sih. Makasih ya Kak atas waktunya. Mbak mau nanya dong, namanya siapa nih? Nama saya Meisyil. Oke, Mbak Meisyil nih tinggal di sekitaran sini ya? Iya, saya tinggal di sekitaran sini, tepatnya itu di Klengkeng Raya. Mau nanya dong, menurut Kak Meisyil, contoh sopan santun itu yang seperti apa sih yang baik? Ya, menurut saya yang sopan dalam bertutur kata, dalam perbuatan juga. Misalnya kalau dalam sopan bertutur kata itu kayak misalnya nih, aku yang lebih tua daripada kamu kan, nah kamu ini ngomongnya itu secara sopan sama saya, bukan yang maksudnya sangat mau dihormati, tapi memang sudah adanya seperti itu, ada ngomongnya secara sopan, lembut, dan begitu juga sebaliknya, saya juga ngomong dengan Anda itu dengan sopan, tidak berkata kasar atau dengan nada yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, kalau perbuatan itu yang baik itu seperti
tidak memotong orang lain saat sedang memberikan pendapat atau langsung frontal dengan mengatakan bahwa tidak, statement kamu tidak benar, seperti itu langsung menyanggah dengan keras kepala, itu menurut saya tidak sopan. Oke, kalau Kak Meisha ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang sopan dari orang lain? Ya pernah, itu seperti kemarin itu saya lagi ngobrol nih sama teman saya si B. Nah saya lagi ngobrol menjelaskan satu hal gitu, nah tiba-tiba si A yang datang langsung memotong gitu, itu menurut saya tidak sopan. Karena saya belum selesai mengutarakan apa yang saya mau jelaskan, tiba-tiba si A memotong pembicaraan saya, menurut saya tidak sopan. Terus gimana sih tanggapan dari Kak Meisha ini kalau melihat ada orang yang bersikap kurang sopan gitu pada orang? Nah, menurut saya sih kita mau baik-baik dengan menegur gitu. Menegurnya secara sopan, karena itu juga salah satu bentuk kita menunjukkan bahwa hal yang baik dan sopan itu bagaimana. Jadi kita menegur, menegur dan memberitahu bagaimana sopan santun yang baik dan benar. Tapi dengan cara kita menyampaikan juga dengan secara sopan, bukan secara langsung menghakimi, kamu itu salah, kamu itu seperti ini, bukan. Tapi dengan memberitahu dengan benar lah dan sopan. Kan tadi tanggapan kan, nah sekarang ini menurut solusi dari Kak Meisha itu apa sih yang membuat orang itu agar menjadi masyarakat yang lebih memiliki sikap yang sopan dan beretika? Menurut saya sih harus kita mulai dari sekarang ya, dan mulai dari diri sendiri, tanami dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih sopan gitu. Jadi kita mulai dari kita role modelnya. Jadi kayak kalau kita mau generasi selanjutnya juga sopan, ya itu mulai dari kita melakukan kesopanan seperti itu, supaya generasi selanjutnya itu atau masyarakat sekitar itu punya rasa ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, seperti itu, supaya akan terus menerus gitu. Karena budaya sekarang ini apa yang dimulai, dan seterusnya seperti itu. Kalau nanti kita awalnya juga nggak sopan, ya seterusnya juga orang bakal sopan. Jadi mulai dari diri sendiri melakukan sopan santun terhadap orang lain, dan harapannya semoga budaya sopan santun itu terus berlanjut sampai nanti terusnya seperti itu. Oke, kalau gitu makasih ya Kak Meisha untuk waktunya, telah memberikan tanggapan tentang sopan santun dan memberikan solusi juga untuk sopan santun yang lebih baik gitu kan kepada masyarakat. Terima kasih ya Kak Meisha. Nama saya ada di Ginting. Oke, jadi aku di sini mau nanya beberapa pertanyaan tentang sopan santun. Menurut kamu sopan santun itu apa sih? Terus kamu pernah mendapatkan hal yang kurang sopan atau kamu yang dengan? Menurut saya sopan santun itu suatu sikap menghargai, menghormati orang lain. Kalau dibilang pernah mendapatkan perilaku kurang sopan dari orang lain, mungkin pernah. Contohnya saja sopan santun mendapatkan perilaku tidak sopan pasti pernah dari contohnya saja pas kita berpapasan dengan orang dia nggak sengaja nangkap kita terus dia nggak minta maaf. Apa kalau misalnya ada orang lain yang bersikap kurang sopan sama kita atau kurang sopan sama orang lain? Terus solusinya supaya kita itu tuh memiliki sopan santun dan etika di lingkungan kita. Kalau tanggapan terhadap orang yang tidak sopan santun kita pasti kita agak marah juga dong. Kalau dia misalnya kayak seperti yang saya bilang tadi, dia yang saya terus dia minta maaf, tapi pasti akan rasa kesel ya. Terus kalau untuk solusi agar dapat sopan santun, ya itu dengan cara menegurnya agar dia tidak kebiasaan gitu ke orang lain. Jadi pas kita tegur dia berubah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.